Al-Makki tina kitab Kifayatul Atqiya, dia berkata mengutip sabda baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la an taqduwa fatata'allama baba minal ilmi khairul laka an tusalliya mi'ata raka'atin. Manakala seseorang memulai harinya itu dengan ngaji, yaitu ngaji sabda subuhnya kan. Manakala seseorang memulai harinya dengan ngaji, terus kemudian dia berusaha memahami satu bab atau satu macam dari perkara yang dikaji, itu lebih baik dibandingkan dengan mengerjakan sholat sunat 100 rakaat. Itu merupakan hadis baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnul Bar. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita semua bahwasanya amaliyah sab'adana sholat subuh itu yang paling utama adalah thalabul ilmi, maksakeun ngaji. Pada saat kita pagi-pagi memaksakan ngaji, memulai membuka hari itu dengan ngaji, maka kondisi kita itu masih fresh gitu kan, masih fresh. Pikiran belum banyak yang dipikirkan, tenaga juga masih banyak gitu. Sehingga manakala kita belajar ngaji, belajar atau ngaji pagi-pagi itu lebih mudah untuk paham. Dengan adanya hadis la antar dua fatata'allama baba minal ilmi khairul laka an tusalliya mi'ata raka'atin. Jadi ini merupakan saran dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mengutamakan sesuatu yang utama di dalam sebuah ibadah itu. Di sini ibadah perlu diilmuan teh di sini. Karena apa? Jenisnya ibadah itu banyak banget gitu. Ada sholat sunat, ada sodakoh, ada ngaji, ada itikaf, ada silaturahmi. Masing-masing itu dikatakan ibadah. Biar kita itu nggak capek ibadahnya, maka ibadah itu perlu diilmuan sesuai dengan waktu dan mangsa gitu. Seperti ngaji yang paling baik itu kapan? Setelah sholat subuh. Kenapa kita itu memilih waktu subuh untuk melaksanakan ngaji? Itu dikarenakan sesuai dengan sabda baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena alasan yang lain. Karena berusaha minimal mengamalkan salah satu sabda baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu lan taghdua fatata'allama baban minal ilmi khairul laka an tusalliya mi'ata raka'atin. Karena belum tentu kita mampu melaksanakan sholat sunat 100 rakaat. Belum tentu. Boro-boro 100 rakaat sholat sunat taraweh saja yang 20 tilu minta diskon jadi 11. Tos kitu teh milih hoyong ditereh-terehkeun gitu. Sanes teu katanagaan tapi ku wegahna. Apalagi kalau sudah terlanjur batal. Asa wegah bade wudu deui kan gitu. Paling banyak sholat tahajud berapa rakaat? Paling banyak sholat hajat berapa rakaat? Paling banyak sholat sunat mutlak berapa rakaat? Boro-boro berapa rakaat gitu kan? 2 gehese. Pabeulit sareng sinetron. Pabeulit sareng hayang ngalungsan. Karena melaksanakan sholat sunat sampai 100 rakaat itu dipandang berat oleh kita, maka merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga we digentosan kalayan calik sing genah bari nundutan sabada subuh bari ngaos.
Jadi ayakna ceita pagi-pagi calik eta teh. Kata wisnat calik eta berarti nuju salat sunat 100 rakaat. Barijeng tengesang. Barijeng nundutan, barijeng tambah babaturan. Bismillahirrahmanirrahim. Adi cek abi mah kabita. Kabita ku ganjaranana 100 salat sunat 100 rakaat salat sunat. Jadi di sini yang disamakan itu adalah bandingan ganjarannya. Wa 'anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Ngaji itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sunat. Jadi kalau misalkan seseorang ada pilihan, saya melaksanakan sholat sunat apa ngaji? Ngaji diheulakeun. Beda judulnya manakala sholat fardu yang datang, maka sholat fardu itu yang diutamakan gitu kan. Jadi nggak bisa dengan alasan ngaji begitu datang waktunya sholat fardu kecuali kagok ya kan, kagok nyaritakeun setengah napas misalkeun atau setengah keterangan mun teu diteruskeun bisi poho dijaga itu kan, maka ditamatkeun we harita keneh. Tapi intina nyaeta ngaji eta teh langkung utami dibandingkeun sholat sunat. Beda dengan sholat fardu. Upami sholat fardu berarti sholat fardu diutamikeun. Komodi ngajina di masjid. Ulah dugi ka ngabelaan ngaji sholat fardu nah paneuri. Ongkoh ngaji tapi sholatna henteu kan gitu kan aneh. Da kagok teh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Saking pentingnya ngaji, saking pentingnya thalabul ilmi. Kenapa? Kok bisa demikian? Karena yang namanya sholat itu adalah amal. Ya kan? Orang yang melaksanakan sholat, dia itu mengamalkan ilmu satapa-tapa sabisa-bisa. Jadi udah final dia. Dia bisa sholatnya kayak gimana, maka dia amalkan sholatnya. Maka seperti itulah. Kalau dia itu tidak ngaji, maka sholatnya itu tidak bisa diperbaiki. Rarasaan sholatnya teh bener cek sorangan. Beda halnya dengan ngaji. Jadi orang yang ngaji itu adalah seseorang yang berusaha untuk bermuhasabah terhadap ibadah yang dia lakukan. Ibadah itu harus dibarengi kalayan ngaji. Kenapa demikian? Biar ibadahnya itu terpantau. Kalau tidak ibadahnya dibarengi dengan ngaji, maka ibadah yang kita lakukan itu cuma sebatas ambon sorangan, rarasaan unggul, rarasaan bener, rarasaan pas. Padahal bener jeung pas teh mung sakadar rarasaan unggul. Nu namina rarasaan tebih tina nyaan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah terus thalabul ilmi oge teras. Ulah dugi ka ibadah terus thalabul ilmi mandek cilaka didinya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut asarus sahabah, pendapatnya dua sahabat yaitu Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Kedua-duanya memberikan asar, memberikan pendapat, memberikan nasihat. Annahuma qala babu minal ilmi
nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawwu'an. Ini menurut pendapatnya Abu Hurairah dan pendapatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Menurut hadis baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagi-pagi ngaji itu lebih utama dibandingkan dengan melaksanakan sholat sunat 100 rakaat. Hadis riwayat Ibnul Bar. Terus kemudian atharus sahabah, Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berdua mengatakan, menurut kami para sahabat, ngaji satu bab itu lebih kami cintai dibandingkan dengan melaksanakan 1000 sholat sunat, 1000 rakaat sholat sunat. Jadi kebiasaan para sahabat yang patut kita contoh, yang patut kita lestarikan adalah semangat tolabul ilmi, semangat ngaji. Padahal Abu Dzar Al-Ghifari teh aki-aki, Abu Bakar oge aki-aki gitu. Abu Hurairah oge aki-aki. Jadi nggak ada batasan ngaji itu sampai usia berapa itu, enggak. Satungtung panon masih kena bisa bentah, cepil masih kena tiasa nguping, sampean masih kena bisa ngalengkah, mangga urang ngaji. Puperiheun sholat sunat wae mah sok ngedul kan gitu. Jadi ayakna ngaji ieu teh merupakan jalan anu ngabulungbung keur urang sadayana, yang mana diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keterbatasan kita. Untuk mencapai apa? Perlipat gandaan ibadah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian ada tambahan dari Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Wa babu minal ilmi na'lamuhu aumila bi aw lam yu'mal. Mencari ilmunya itu baik bisa kami lakukan ataupun belum bisa kami lakukan, tetap yang namanya ngaji itu lebih utama dibandingkan dengan 1000 rakaat sholat sunat. Karena apa? Sahabat juga manusia sama dengan kita. Artinya apa? Tidak semua ilmu yang diterima itu bisa seketika diamalkan. Kadang-kadang perlu waktu, kadang-kadang harus lihat situasi dan kondisi itu kan. Memang siklus orang ngaji itu seperti itu kan. Oleh sebab itu, ngaji itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia sholat, dia ngaji bab fikih. Dia sodakoh, dia ngaji bab sodakoh. Jadi adanya ngaji itu untuk mengawal dan memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah tafsilu kulla hawbah wastur
وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عاد الحب والآل والأصحاب عداد طاش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى